memperbaiki perjanjian Hudaybiyah, merevisi. Sudah melanggar, minta melakukan revisi gitu ya. Nah, di Madinah Nabi tidak mau menerima, padahal itu kan mertua beliau. Sholat sunnah selain sholat wajib ya, maka akan dibangunkan istana di surga. Maka kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat mempersiapkan diri, tapi Rasulullah tidak menyebutkan kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Khadijah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita memasuki surat ke-110, surat An-Nasr, yang merupakan surat yang disepakati turun di Madinah, sehingga masuk kategori surat Madaniyah. Suratnya cukup pendek, hanya 3 ayat, sama dengan Al-Asr, sama dengan Al-Kautsar. Akan tetapi jumlah katanya lebih banyak dari Al-Asr dan Al-Kautsar. Nama surat ini ada beberapa sebutan. Yang pertama yang populer adalah surat An-Nasr, yang berarti kemenangan atau pertolongan. Ada juga yang menamakan surat ini dengan ayat pertama dari surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ada juga yang menamakan surat At-Tawdi', perpisahan, karena sinyaleman surat ini menunjukkan bahwa Rasulullah sebentar lagi akan berpisah dengan para sahabat beliau, karena tugas kenabian sudah selesai diemban, sehingga kurang dari 2 tahun setelah turunnya surat ini, atau ulama berbeda pendapat tentang hal itu, beliau wafat. Kalau surat Al-Kafirun berbicara tentang sejumlah orang yang tidak akan menyembah Allah karena Allah menakdirkan demikian. Masih ingat siapa tokoh-tokoh Quraisy yang disebut dalam tafsir surat Al-Kafirun? Ada Al-As bin Wa'il, ada Al-Walid ibnul Mughirah, ada Al-Aswad bin Al-Muttalib, dan ada Umayyah. 4 orang ini tidak akan masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir. Sedangkan surat An-Nasr menjelaskan tentang berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam ajaran Islam. Baik, mari kita lihat penafsiran surat ini sebagaimana tertulis dalam kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir yang ditulis oleh As-Syekh Jabir Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Pada bagian pertama dijelaskan
tentang syarhul kalimat, penjelasan-penjelasan kosakata atau kalimatnya. Idza jaa nasrullah, ay nasarallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala a'daihil musyrikin. Yang dimaksud dengan idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, bahwa Allah menolong nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolong akan musuh-musuhnya, yaitu kaum musyrikin. Wal fathu, dan pembukaan atau pembebasan, dalam hal ini adalah penaklukan kota Mekah, ai fathu Makkah. Memang istilah dalam sirah, dalam sejarah Islam tidak menggunakan invasi atau imperialisasi, tetapi menggunakan istilah fathu. Fathu secara bahasa artinya membuka. Jadi membuka daerah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin untuk masuknya sinar Islam dan mematikan kemusyrikan, mematikan kekafiran yang terdapat dalam daerah itu, sehingga orang tercerahkan dengan Islam. Dan tidak pernah ketika penaklukan suatu daerah oleh kaum muslimin kemudian dieksplorasi apa yang terdapat di dalam daerah itu berupa sumber daya alamnya. Di sumber daya alam tetap untuk mereka yang tinggal di situ, tidak ada seperti yang dilakukan negara-negara penjajah pada masa lalu, selalu menghabiskan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara jajahannya. Karena itu fathu itu tidak ada terjemahannya. Kalau penaklukan kesannya negatif, padahal masuknya Islam ke suatu daerah itu untuk memberikan kebaikan kepada penduduk daerah itu, sehingga menggunakan istilah fathu. Termasuk Mekah sendiri yang saat itu dikuasai oleh kaum musyrikin, menempatkan berbagai macam berhala di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah, sehingga dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi dinillahi afwaja, ai fil Islam jamaat masuk ke dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Karena itu tidak ada agama Allah yang lain. Inna dina indallahil Islam. Nasrani bukan agama Allah, Yahudi bukan agama Allah. Satu-satunya dinullah adalah Islam. Fasabbih bihamdi rabbika, ay nazzihhu anis syarik multabisan bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbika artinya bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Artinya bersihkan Allah dari segala bentuk sekutu. Jangan sekutukan Allah. Bersamaan dengan itu pujilah Allah. Jadi ini perintah kepada Nabi Muhammad setelah beliau memperoleh kemenangan. Di antaranya diperintahkan untuk bertasbih dan memuji Allah. Wastaghfirhu, dan juga diperintahkan untuk beristighfar. Ai utlub minhu al-maghfirah taubatan minka ilaihi. Mintalah kepadanya ampunan, karena zat yang maha pengampun satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan kosakatanya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, maknal ayat.
makna dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat An-Nasr, surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, surat At-Taudi'. Qauluhu ta'ala idza jaa nasrullah, al-ayat as-salas al-mubarakat nazalat fi ukhriyati ayyamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 ayat dalam surat An-Nasr ini turun di akhir-akhir masa kehidupan Rasulullah. Wahia tahmilu alamatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kurbi ajalihi. Ayat atau surat ini membawa tanda akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dekatnya masa di mana beliau akan wafat. Qauluhu ta'ala idza jaa nasrullah, firman Allah apabila telah datang pertolongan Allah, ailaka yaitu untukmu wahai Muhammad, fa asbahta tantasir ala a'daika, di mana Anda selalu menang terhadap musuh-musuh Anda, fi kulli ma'rakah, dalam setiap peperangan, tahuduha yang Anda ikuti, ma'ahum yang Anda laksanakan bersama mereka, waja'akal fathu Makkah, dan juga kemudian datang kepada Anda pembebasan kota Mekah. Fa fatahaha Allah alaika wa asbahat darul Islam ba'da an kanat daru kufrin. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan untukmu yaitu Makkah sehingga menjadi darul Islam, menjadi daerah yang penuh dengan cahaya Islam, ba'da an kanat daru kufrin, setelah sebelumnya merupakan daerah kafir, daerah kegelapan, daerah yang musyrik, banyak orang-orang menyekutukan Allah di dalamnya. Wa ra'aitan nasa min sukkanil Yaman wa ghairihim yadkhuluna fi dinika ad-dinil islami, dan engkau melihat orang-orang, yaitu diantaranya penduduk-penduduk Yaman dan sekitarnya, masuk ke dalam agama Anda, masuk ke dalam agama Islam. Afwajan, afwajan itu artinya jamaat, berkelompok. Jadi sebelum dan sesudah Fathu Mekah ini banyak suku-suku maupun kelompok-kelompok datang kepada Nabi untuk menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Ini yang dimaksud dengan afwaja. Ba'da an kanu yadkhuluna furada wahidan wa hum khaifun idza tamma hadza wa ru'yatuhu. Jadi sebelum orang-orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, berkelompok-berkelompok, biasanya yang masuk Islam itu individu-individu. Kenapa? Karena takut diancam dan lain sebagainya oleh kaum kafir Quraisy. Jadi masuk satu persatu, masuk kepala keluarga dulu, menyusul istrinya, menyusul anak-anaknya. Kadang-kadang istrinya tidak masuk, hanya suaminya dan seterusnya. Nah, setelah itu kemudian bersuku-suku, berkelompok-kelompok masuk ke dalam ajaran Islam. Ini yang dimaksud dengan afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, syukran lahu ala nikmatin nasri wal fathi, sebagai tanda syukur atas nikmat kemenangan,
atas nikmat dibebaskannya kota Mekah dari kemusyrikan, atas menaklukkan kota Mekah. Wa duhulun nas fi dinika, dan masuknya orang-orang ke dalam agamamu. Wa intihai dinil musyrikin al batil, dan berakhirnya kekuasaan orang-orang musyrik yang batil. Jadi setelah Nabi memperoleh kemenangan, setelah orang berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam, beliau diperintahkan bertasbih dan memuji Allah sebagai tanda syukur. Nabi adalah orang yang paling bersyukur. Kita pernah mendengar bagaimana Ibunda Aisyah setelah melihat kaki Nabi bengkak karena berdirinya lama dalam sholat malam beliau yang sangat berkualitas, bahwa Anda sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Kenapa sampai sholat kaki harus bengkak-bengkak begini? Ya, memang sholatnya Nabi itu tidak setiap malam bengkak kakinya. Hanya pada suatu malam Ibunda Aisyah melihat kaki beliau bengkak. Maka Nabi kemudian menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Justru dengan demikian wahai Aisyah, saya ingin menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Jadi Nabi adalah teladan kita dalam bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau, termasuk dalam hal ini nikmat kemenangan, nikmat pembebasan kota Mekah, dan nikmat masuknya berkelompok-kelompok orang ke dalam ajaran Islam. Wastaghfirhu, mohonlah ampun kepadanya, kepada Allah. Ai utlub minhu al-maghfirah, mintalah kepadanya ampunan. Lima furito minka mimma huwa dzambun fi haqqika likurbika wa kamali ilmika, yang mana atas kelalaian dalam tugas-tugas yang beliau emban yang dianggap sebagai dosa. Jadi sebenarnya dosa lahiriah seperti kita manusia biasa ini tidak dilakukan oleh Nabi karena beliau maksum. Jadi istighfarnya beliau ini tidak lebih dari malunya beliau kepada Allah. Barangkali di sana sini tugasnya belum dilaksanakan secara sempurna. Bukan dosa-dosa yang dilakukan seperti kita, karena Nabi maksum. Nabi terbebas dari kesalahan-kesalahan. Setiap beliau bersalah sedikit saja sudah ditegur dan diperbaiki oleh wahyu. Seperti pernah terjadi ketika beliau menampilkan wajah yang masam kepada seorang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, padahal Rasulullah sedang menghadapi tamu yang merupakan pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian datang seorang biasa, tidak memiliki popularitas, orangnya buta. Nabi agak kurang nyaman menerima orang ini karena berharap pembesar-pembesar Quraisy itu masuk Islam. Dengan demikian akan semakin besarlah Islam dengan masuknya pembesar-pembesar Quraisy. Tapi Allah tegur dengan menurunkan surat Abasa, bahwa apa yang Nabi harapkan itu ternyata tidak terjadi. Yang terjadi justru yang buta inilah yang menjadi penolong agama Allah, bahkan menjadi muazzin kedua Rasulullah SAW setelah Bilal bin Rabah. Jadi beliau adalah orang yang maksum, terlindungi, sehingga istighfar beliau ini tidak lain untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan atas ketidaksempurnaan
tugas-tugas yang beliau emban di sana sini barangkali ada 1-2 kekurangan sehingga beliau diperintahkan beristighfar. Wa amma ghairuka falaisa huwa bidzambil ladzi yustaghfar minhu. Nah, adapun selain engkau wahai Muhammad bukan merupakan dosa bagi yang lain. Ya. Tetapi bagi Anda bihaqqika ini dianggap sebagai dosa sehingga harus beristighfar. Inilah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala innahu kana tawwaba ay innallaha ta'ala alladzi amaraka bil istighfar taubatan ilaihi kana tawwaba. Sesungguhnya Allah yang memerintahkan Anda untuk beristighfar dengan bertaubat kepadanya adalah zat yang menerima taubat, tawwaba ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Wa yaghfiru dzunubahum wa yarhamuhum, dan dia akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyayangi mereka. Seringkali Al-Ghafur itu digandeng dengan Ar-Rahim, Ghafurur Rahim. Bahkan dalam doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar, ketika Abu Bakar minta diajarkan sebuah doa di dalam solat, alimni du'aan aqra'uhu fis shalah, ajarkan saya doa yang bisa saya baca di dalam sholat. Maka Nabi mengajarkan doa, mudah-mudahan kita ada yang hafal ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman yang banyak, telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indika, karena itu ampunilah hamba, ampunan dari sisi Engkau ya Allah, bukan dari yang lain, karena Engkaulah zat yang maha pengampun satu-satunya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan sayangilah hambamu ini, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ini bisa dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang memungkinkan untuk kita baca di dalam sholat ketika kita sujud atau ketika sebelum salam, karena itu 2 kesempatan untuk kita menambah doa, tapi doa dengan redaksi berbahasa Arab ya, tidak dengan redaksi berbahasa Indonesia, walaupun ada yang membolehkan asalkan dalam hati. Lebih utama kalau itu dibaca dengan lafaz berbahasa Arab. Misalnya doa memohon perlindungan ya, kita baca kapan? Memohon perlindungan dari 4 hal. Kita baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini dibaca setelah selesai tasyahud dan bersolawat, kemudian membaca doa ini, dan boleh ditambah dengan doa-doa yang lain, termasuk doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang terakhir, hidayatul ayat, pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari surat An-Nasr ini. Yang pertama, masyru'iyatu na'yil mayyit ila ahlihi walakin biduni i'lanin wa sautin alin. Disyariatkannya mengumumkan
kematian kepada keluarga, tetapi tidak dengan suara yang tinggi. Ya, memang di antara para ulama ada yang melarang mengumumkan kematian, tapi menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yang diharamkan itu mengikuti cara orang-orang jahiliyah dalam mengumumkan kematian. Orang-orang jahiliyah dulu ketika ada yang mati, dia datang ke gerbang daerah, pintu masuk suatu perkampungan atau kemudian ke pasar-pasar. Di situ diumumkan secara keras dengan suara yang tinggi, si fulan telah meninggal dan seterusnya. Menurut Ibnu Hajar itu yang dilarang. Tapi kalau menurut Ibnul Arabi, kalau mengumumkan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada orang-orang soleh yang berkenan untuk mendoakan, maka itu justru dianjurkan. Nah, kebiasaan masyarakat kita mengumumkan di masjid, ya. Mudah-mudahan ini maksudnya untuk menyampaikan kabar agar tetangganya atau orang-orang soleh di sekitar masjid itu berkenan mendoakan siapa yang diumumkan itu. Jadi kita tidak perlu masuk dalam perdebatan boleh atau tidak mengumumkan kematian. Yang dilarang adalah yang caranya berlebih-lebihan dengan suara yang tinggi, di setiap sudut disuarakan kematiannya. Bisa jadi ada orang yang bersyukur atas kematiannya dan lain sebagainya. Wujubus syukur inda tahaqquqin ni'mah wa min dzalika sajdatus syukur. Wajibnya bersyukur apabila telah sempurnanya nikmat. Meskipun belum sempurna juga tetap bersyukur, ya. Di antaranya dengan melakukan sujud syukur, ya, sujud di luar sholat, ya. Ada sujud tilawah atau sujud karena membaca ayat-ayat sajadah atau mendengar ayat sajadah dibaca. Ada sujud syukur, jadi langsung sujud, lebih utama menghadap ke kiblat. Tidak ada tuntunan doa tertentu, ya minimal kita baca doa rangkaian syukur atau doa sujud secara umum. Misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la, atau rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya, dan seterusnya. Atau menggabungkan doa-doa itu dan sujudnya hanya sekali. Yang ketiga ada sujud karena lupa atau sujud sahwi. Bisa dilakukan di dalam sholat sebelum salam, bisa juga dilakukan setelah sholat dengan ketentuan-ketentuan yang dicontohkan Nabi, mana yang dilakukan di dalam sholat dan mana yang dilakukan di luar sholat. Jadi ada 3 sujud yang bisa dikatakan sujud di luar sholat. Yang pertama apa tadi? Sujud tilawah. Yang kedua sujud syukur. Yang ketiga sujud sahwi. Kemudian yang ketiga masyru'iyatu qauli subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli fi ruku' was sujud. Disyariatkannya mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika. Ada yang menambahkan rabbana, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini salah satu doa ruku, juga salah satu doa sujud. Jadi bisa dibaca saat ruku, bisa juga dibaca saat sujud. Menurut Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, doa ini setelah turunnya surat An-Nasr selalu Nabi baca dalam ruku dan sujudnya. Karena ini merupakan
pentakwilan dari perintah Allah, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, sehingga menjadi apa? Subhanakallahumma, ada tambahan rabbana, ada yang tidak menambah rabbana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Doanya cukup singkat. Kalau kita biasa baca subhana rabbiyal azim 3 kali, ya, selingilah sekali-sekali dengan doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Supaya apa? Supaya semua cara Nabi membaca dalam ruku itu bisa kita ikuti. Jadi karena varian bacaan ruku itu tidak hanya subhana rabbiyal azim, ada subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Nah, disinilah kita perlu menghafal, perlu belajar apa saja varian yang pernah Nabi lakukan, sehingga kita berharap mengambil sunnah lebih maksimal, lebih banyak. Jadi kalau biasanya kita terbiasa dengan subhana rabbiyal azim, nah kesempatan lain cari dan hafal apa doa ruku yang lain, apa doa sujud yang lain, supaya kita berkesempatan untuk memaksimalkan sunnah, yaitu bacaan yang pernah Nabi baca di dalam sholat, termasuk bacaan ketika kita selesai bertakbir, takbiratul ihram, ya, itu ada bacaan apa? Iftitah itu, ya, atau istiftah. Nah, ada kabira, ya, ada Allahumma ba'id baini, ya, dan beberapa doa yang lain, sehingga kita bisa variasikan. Biasanya Nabi baca inni wajjahtu itu untuk sholat malam karena cukup panjang bacaannya. Tapi kita membaca separuhnya, ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan sampai dibalik. Kadang-kadang kebalik. Maknanya agak berat kalau dibalik. Itu baru separuh bacaan dari hadis yang berkaitan dengan itu. Dan itu sering Nabi baca di dalam sholat malam. Nah, ketika Abu Hurairah bertanya, karena beliau mengamati kok Nabi ini sering diam antara takbiratul ihram dengan bacaan Fatihah ini, kok Nabi sering berdiam sejenak. Sehingga Abu Hurairah, ya, yang selalu mengoleksi perbuatan Nabi dalam bentuk hadis itu paling banyak, ya, memberanikan diri bertanya, wahai Rasulullah, diam Anda antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah itu, apa yang Anda baca wahai Rasulullah? Maka keluarlah ucapan Nabi, salah satu doa iftitah. Beliau kemudian mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Jadi ini yang sedang, bacaan yang sedang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Dan itu yang umumnya dibaca di dalam sholat-sholat yang tidak terlalu panjang, seperti sholat malam atau sholat sunnah. Jadi varian-varian itu sebaiknya kita pelajari dan kita hafal, sehingga kita bisa memaksimalkan ittiba kita, ikutnya kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, surat An-Nasr ini sebenarnya, atau pembebasan kota Mekah itu berawal dari pelanggaran terhadap satu poin Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Jadi kurang lebih tahun ke-6 Hijriah, Nabi beserta kaum muslimin Madinah berangkat umroh.
Nah, orang kafir Quraisy ini menghalangi mereka di Hudaybiyah, kemudian membuat perjanjian. Di antara poin perjanjian itu ada gencatan senjata antara kaum muslimin dengan musyrikin selama 10 tahun. Jadi siapa yang berlindung kepada kaum muslimin dipersilahkan, yang meminta perlindungan kepada Quraisy dipersilahkan. Dan mereka ikut dalam perjanjian ini. Memang sebagian ahli sejarah melihat itu perjanjian yang tidak menguntungkan, tetapi itulah perintah Allah, ya. Umar protes keras atas perjanjian itu, tetapi Nabi mencegah beliau bahwa perjanjian itu atas dasar wahyu. Artinya ada saatnya nanti Allah akan memberikan kemenangan-kemenangan. Nah, sehingga di tengah perjanjian itu ada namanya Bani Huza'ah ikut dalam kaum muslimin, sedangkan ada Bani Bakar ikut dengan kelompok kafir Quraisy. Kedua suku ini sebelum perjanjian itu sering melakukan pertikaian, ya, sering melakukan peperangan. Karena mereka terlibat dalam perjanjian itu, sehingga mereka harus melakukan gencatan senjata juga, tidak boleh berperang lagi selama 10 tahun. Tetapi Bani Bakar kemudian menyerang Bani Huza'ah di daerah mereka, bahkan ketika mereka sedang melaksanakan ibadah sholat, ya. Bahkan persenjataan Bani Bakar ini didukung oleh sebagian pembesar Quraisy dengan mengirimkan persenjataan, sehingga Bani Huza'ah terdesak dan melapor kepada Nabi. Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy pada saat itu sudah menangkap sinyal bahaya bahwa ada suku Arab yang melanggar, padahal sebenarnya itu juga didukung oleh orang-orang Quraisy. Nah, sehingga dia datang ke Madinah, diutus oleh kaumnya untuk memperbaiki perjanjian Hudaybiyah, merevisi. Sudah melanggar, minta melakukan revisi, gitu ya. Nah, di Madinah Nabi tidak mau menerima, padahal itu kan mertua beliau. Nabi menikah dengan putri Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah radhiyallahu anha, yang kita kenal dengan hadisnya, siapa yang melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah selain sholat wajib, ya, maka akan dibangunkan istana di surga. Apa saja 12 rakaat itu tidak dijelaskan dalam hadis Ummu Habibah itu, dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi: 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya, yang oleh para ulama disebut sebagai sunnah rawatib yang hukumnya muakkad, sangat dianjurkan. Berbeda dengan Ibnu Umar, hanya 10 rakaat, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jadi perbedaannya dengan hadis Ummu Habibah pada qobliyah zuhur. Kalau hadis Ummu Habibah itu 4 rakaat dilaksanakan 2-2. Kalau hadisnya Ibnu Umar hanya 2 rakaat. Sehingga jumlah semua dari hadis Ummu Habibah itu 12, dan sedangkan hadis Ibnu Umar itu jumlahnya hanya 10. Nah, kalau kita jaga dan istiqomah dengan 10 atau 12 rakaat ini, insya Allah, ya, itu akan menambal kekurangan sholat-sholat wajib kita, di samping seperti yang dikatakan akan dibangunkan rumah atau istana di surga. Seindah-indahnya rumah di dunia, masih lebih indah rumah di surga, karena surga itu tidak terbayang keindahannya. Nah, jadi Abu Sufyan ketika akan duduk di rumah
Ummu Habibah, padahal itu putrinya, tikarnya atau karpetnya langsung dilipat oleh putrinya itu. Kenapa? Karena itu tempat duduk Rasulullah. Anda tidak berhak duduk di situ, Anda musyrik, Anda najis. Jadi tidak berhak. Sebagai orang tua ya kaget ya. Sudah sejauh inikah putrinya? Memang demikian. Ya. Tidak mencampurkan tempat duduk Rasulullah yang mulia dengan Abu Sufyan yang musyrik. Akhirnya beliau cari Abu Bakar, tidak dihiraukan. Cari Umar juga tidak dihiraukan. Ya. Cari Utsman tidak dihiraukan. Ya. Cari Ali hampir tidak dihiraukan, tapi diberikan beberapa nasihat. Sehingga dia pulang seperti tidak dimuliakan, padahal dia adalah pemimpin yang tertinggi di Mekah. Maka kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat mempersiapkan diri, tapi Rasulullah tidak menyebutkan kemana. Ya, Rasulullah tidak menyebutkan kita akan membebaskan kota Mekah, tidak. Ini merupakan strategi Rasulullah merahasiakan supaya tidak tersebar sampai ke Mekah, sebagai strategi beliau dalam memberikan kejutan. Karena itu beliau kumpulkan 10.000 orang kaum muslimin untuk menghadapi Mekah. Ada yang sempat mengirimkan surat membocorkan rahasia Rasulullah, itu namanya Hatib. Hatib ini termasuk yang mengikuti perang Badar. Tetapi kemudian Rasulullah diberitahu oleh wahyu bahwa ada seorang yang telah mengirim budak perempuan dan membawa surat untuk memberitahu kaum Quraisy, dan surat itu diletakkan di gulungan rambutnya. Maka diperintahkanlah Ali dan beberapa sahabat yang lain untuk mengejar perempuan itu. Nah, Ali sebagai kesatria itu memacu kudanya sampai kemudian mengejar perempuan itu, mencari di seluruh tempat kudanya tidak ada. Tapi beliau yakin bahwa Rasulullah itu tidak bohong, wanita ini adalah membawa surat. Akhirnya diancam kalau tidak menyerahkan surat itu akan ditelanjangi. Barulah kemudian dia membuka sanggul rambutnya, kemudian memberikan surat itu, dan Ali segera menyerahkan ke Rasulullah. Nah, dipanggillah Hatib ini. Ditanya, kenapa ingin membocorkan rahasia Rasulullah? Ya, maksud Hatib itu bukan membocorkannya, karena beliau ini pendatang di Mekah. Di Mekah itu masih ada istri dan anaknya. Harapannya dengan memberitahu seperti itu, orang-orang Quraisy melindungi istri dan anak-anaknya. Karena dia termasuk bukan suku utama, ya, bukan orang yang terpandang di situ. Harapannya dia punya jasa membocorkan sehingga bisa melindungi. Karena dalam benak Hatib ini, ini peperangan besar akan terjadi. Tapi dia tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu Umar datang, izinkan saya memenggal leher pengkhianat ini. Sudah tentu Rasulullah tidak membenarkan. Karena siapa yang ikut perang Badar itu istimewa, dan Hatib salah satu yang ikut perang Badar. Dan Allah sudah mengampuni perbuatan mujahid-mujahid perang Badar setelah apa yang dilakukan setelah perang itu. Maka Rasulullah memaafkan Hatib, dan memang maksudnya sekedar untuk melindungi keluarganya, bukan untuk berkhianat. Ya, maka Umar minta maaf kepada Rasulullah sambil mengatakan memang Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena Umar hanya melihat perbuatan lahiriah saja. Wah, ini pengkhianat ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.